dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mengawalinya dengan mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar atau tema di dalam kebaktian saat ini dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah ibu bapak dan saudara-saudara, firman Tuhan yang mendasari di dalam kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh kali ini. Baik, kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 287 bagian B. Kita pujikan bait yang pertama. Baik ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan kebaktian kita pada saat ini, kita akan bersama-sama menghadap kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, syukur dan terima kasih sungguh kami naikkan kehadirat Engkau ya Allah, karena Engkau senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami masing-masing, hingga sampai saat ini kami semua boleh menikmati berkat keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami semua datang ke hadirat Engkau ya Allah dengan segala kerendahan hati, pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melanggar apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu di dalam hidup ini, baik yang kami sengaja maupun tidak, sehingga kami semua seringkali jatuh di dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu ya Yesus, kami bersama-sama memohon tangan pengasihan Kau. Kiranya Engkau berkenan mengasihi hidup kami masing-masing. Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan,
boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian saat ini. Kami di tengah-tengah kebaktian saat ini dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan boleh hadir dan menguasai hati pikiran kami masing-masing, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar di dalam kami akan bersama-sama membawa persembahan syukur kepada Tuhan di dalam Hari Raya Unduh-Unduh kali ini. Biarlah kami masing-masing boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami sungguh serahkan jalannya kebaktian saat ini, awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan menerima berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara dan anak-anakku, berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 407, kita pujikan bait yang ketiga. Sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi juga ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan juga melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan nomor 129, bait yang pertama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku, judul khotbah kali ini adalah memberi dengan ikhlas dan sukarela. Memberi dengan ikhlas dan sukarela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan kita kali ini yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan 15, yang menjadi ayat nasnya adalah ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Saudara-saudara, di dalam bacaan ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus itu mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk memenuhi janjinya dalam membantu penderitaan warga jemaat yang ada di Makedonia. Nah, dengan begitu sungguh-sungguh kasihnya tetap teruji, yang membuktikan dengan memberi secara ikhlas dan juga sukarela. Nah, dalam hal ini yang penting bukan berapa yang harus diberikan, tetapi sampai sejauh mana keikhlasan hatinya ketika pemberian itu diberikan. Memberi dengan ikhlas itu akan terjadi apabila didorong oleh sikap hati yang berkemurahan. Sebab dengan begitu, saudara-saudara, berapapun yang diberikan tidak mempertimbangkan
dapat imbalan atau tidak, masih tersisa atau tidak. Nah, yang penting harus memberi karena merasa telah diberkati oleh Tuhan. Ini yang terpenting, saudara. Ketika kita memberi, merasa kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, terutama di hari raya unduh-unduh kali ini, kita semua pasti akan merasa diberkati oleh Tuhan, sehingga hati kita masing-masing tergerak untuk memberikan persembahan syukur melalui hari raya unduh-unduh kali ini. Jadi memberi dengan ikhlas, saudara, memberi dengan sukarela harus didasarkan pada sikap hidup suka untuk memberi. Nah, dengan begitu saudara-saudara, orang beriman itu akan menjadi orang yang bermurah hati karena hidupnya merasa kelimpahan berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku, orang beriman termasuk kita semua ini, dalam memberi persembahan hendaklah selalu didasari dengan rasa keikhlasan. Setiap kita memberikan persembahan kepada Tuhan harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab Tuhan Allah berkenan kepada orang-orang yang memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus dan juga ikhlas, serta memberikan persembahan dengan penuh kesukacitaan, penuh dengan kesukarelaan hatinya, saudara. Tidak ada beban sama sekali, karena sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, firman-Nya di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 bagian A, di sana dikatakan, "Aku tahu ya Tuhanku, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Firman Tuhan ini, saudara, menggugah hati kita semua. Kita yakin bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita. Tuhan itu tahu ketika kita memberikan persembahan, saudara. Hati kita ikhlas atau tidak, Tuhan tahu, saudara. Kita memberikan dengan sukarela atau tidak, saudara, Tuhan itu tahu. Tetapi yang jelas Tuhan menghendaki ketika kita memberikan persembahan itu harus dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan hati, bukan menjadi beban atau paksaan. Ini jelas sekali, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku, bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta dengan penuh kesukarelaan. Pasti persembahan kita akan diterima oleh Tuhan, saudara, kalau kita lakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah memberikan persembahan kepada Tuhan itu dipandang sebagai beban yang sangat berat. Jangan sampai memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan terpaksa. Jangan, saudara.
Tuhan tidak berkenan kalau ada umatnya memberikan persembahan dengan rasa beban yang sangat berat, apalagi terpaksa, saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, kalau sikap kita waktu memberikan persembahan dengan sikap terpaksa, dengan sedih hati, merasa terbeban, ya mungkin saudara-saudara, kita nggak usah memberikan persembahan kepada Tuhan kalau merasa terpaksa, kalau merasa bahwa persembahan itu menjadi beban yang berat, apalagi memberikan persembahan dengan sedih hati, saudara. Menurut firman Tuhan ini, mungkin kita tidak usah, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang memberikan persembahan dengan terpaksa, dengan sedih hati, dengan beban yang berat. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaknya lah di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu kita hayati dengan sungguh-sungguh, saudara. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita harus menghayati persembahan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang sudah kita terima, saudara. Ini yang harus ada di dalam hati kita, saudara, sebagai orang beriman kepada Tuhan, saudara. Ketika kita memberikan persembahan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Entah itu berkat kesehatan, kekuatan, atau berkat-berkat yang lain, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita semua memberikan persembahan dengan tulus ikhlas dan juga penuh dengan sukarela di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur minggu dalam ibadat saat ini. Biarlah persembahan syukur minggu ini kita dasari dengan firman Tuhan yang ada di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Baiklah saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan ini kita membawa persembahan
dengan penuh sukacita dan kita iringi dengan pujian PKJ nomor 146 bait yang pertama. Persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang disilahkan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari keluarga Bapak Budi Setiawan dengan judul Kasih Setiamu. Disilakan. Tinggi dari langit
Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara, persembahan pujian dari keluarga Bapak Budi Setiawan dengan judul Kasih Setiamu. Terima kasih kepada keluarga Bapak Budi Setiawan, dan biarlah semua ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam persembahan syukur unduh-unduh yang kedua untuk GKJ Jemaat Mulyosari. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendukungnya dengan sukacita supaya hari raya persembahan unduh-unduh ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Janganlah ia menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hanya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi kami mempersembahkan persembahan syukur demi kemekaran kasih setia, ketaatan, dan tanggung jawab kami terhadap kemuliaan-Nya. Baiklah saudara-saudara, sekarang dengan penuh sukacita kita akan memberikan persembahan syukur khusus dalam hari raya unduh-unduh kali ini. Kita barengi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama. Segar dari sorga kan diberi penebus, hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mulai tanggal 3 September sampai dengan tanggal 30 GKJW mengadakan kegiatan bulan kitab suci, termasuk GKJW Jemaat Mulyosari mengikuti panduan dari Majelis Agung, yaitu memasuki bulan kitab suci. Oleh karena itu kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku juga ikut ambil bagian di dalam kegiatan bulan kitab suci, karena panitia yaitu Komisi Pembinaan Teologia sudah mempersiapkan beberapa kegiatan dan bisa dilihat di Warta Jemaat. Dengan tema kegiatan bulan kitab suci adalah Firman Khalik Semesta. Oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, dengan penungkapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kegiatan bulan kitab suci tahun 2020 dinyatakan dibuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih sungguh kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai memberkati di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian saat ini, terutama di dalam hari raya unduh-unduh. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri.
Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui karya Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Di tengah-tengah kebaktian saat ini kami bersama-sama membawa persembahan syukur kepada Tuhan, baik persembahan minggu, khusus hari raya undu-undu, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama ini. Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk melebarkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewetan, khususnya Jemaat-Mu Mulyosari. Biarlah Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada seluruh warga Jemaat-Mu. Dan biarlah saudara-saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga kegiatan bulan Kitab Suci mulai tanggal 3 sampai 30 September nanti. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati agar semua kegiatan bulan Kitab Suci boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Kami saat ini berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit, terutama Ibu Catur, Bapak Gaton, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi. Tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Khususnya untuk Ibu Catur Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit, Engkau berikan mujizat-Mu yang besar. Ku angkat segala sakit penyakit yang dideritanya, agar Ibu Catur benar-benar mengalami kesembuhan secara sempurna yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau juga senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan. Jauhkan seluruh warga Jemaat-Mu dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di wabah virus corona ini, agar seluruh warga Jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Engkau saja. Melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, Allah Sang Sumber segala berkat dan tintinya untuk melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga Jemaat-Mu, terutama di situasi COVID-19 ini, boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinannya. Engkau memberkati mereka satu persatu, agar warga Jemaat-Mu yang berulang tahun semakin menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa, dan mereka semakin berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau menyertai dan berkati di dalam belajarnya, terutama dalam suasana COVID-19 ini, agar anak-anak jemaat semuanya boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya dan keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami serahkan semua kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Tuhan pasti memberkati sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Biarlah Allah Sang Sumber segala berkat melalui seluruh warga Jemaat-Mu, Engkau semakin melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan
Jemaat Mulyasari boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Tuhan, apalagi di tengah-tengah virus corona ini. Engkau sungguh memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau menyertai para pemimpin bangsa negara kami dalam rangka untuk menyelesaikan situasi COVID-19 ini, agar COVID-19 boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Biarlah kami selaku rakyat Indonesia boleh mendukung program pemerintah dalam rangka untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati semua itu. Dan warga masyarakat yang saat ini terdampak sakit karena COVID-19 ini, Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar mereka yang kena virus corona boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Para medis, dokter, perawat yang senantiasa bertugas menangani dan merawat warga masyarakat yang sakit karena virus corona, Engkau berkati mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan agar boleh menangani warga masyarakat yang menderita sakit dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pasien-pasien yang ditanganinya benar-benar boleh cepat sembuh karena berkat yang berasal dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, disilahkan untuk berdiri. Sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian kita saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 415. Kita pujikan bait yang pertama. Bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam
dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat dan pohon kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala karunia, Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat, kiranya senantiasa menyertai dan memimpin hidup serta kehidupan saudara-saudara, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.